Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka. Namun sebelum Bapak lanjutkan, hari ini kebetulan pelajaran SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam, dan hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi adik-adik sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin semuanya berdiri terlebih dahulu biar kita lebih semangat ya. Ayo kita berdiri sama-sama semuanya. Sebelum pelajaran Bapak akan menyampaikan atau memberikan pencerahan terlebih dahulu atau penyegaran terlebih dahulu pada adik semuanya. Salah satunya adalah dengan tepuk semangat. Ya, saya ingin berdiri semuanya, siapkan tangannya, fokus pada pergerakan Bapak dan juga keluarkan suaranya semuanya. Perhatikan dulu, tepuk semangat. Semangat, yes. Nah kayak gitu, siap semuanya? Oke, kita coba ya. Andi, Dimas, oke, fokus ya. Siap, tepuk semangat. Semangat, yes. Oke ya, boleh tepuk tangan semuanya. Silahkan boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Karena ini pertemuan pertama, jadi Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Bapak absen terlebih dahulu, yang hadir atau yang di kelas ini sudah ada, silakan boleh jawab hadir untuk putra atau yang laki-laki, murid laki-laki. Yang murid perempuan, anak-anak sekalian, boleh bilang hadiroh. Ya, jadi laki-laki, murid laki-laki bilang hadir dan murid perempuan bilang hadiroh. Siap ya? Satu, Bapak absen terlebih dahulu. Mana absennya? Oh iya ini. Satu, Andini. Mana Andini? Andini SD-nya di mana Andini? Oh di SD atau MI? Oh SD ya, SD. Aris, mana Aris Munandar? Aris Munandar hadir. Oke. Desi Ratnasari. Oh ini ada Aris juga ya. Desi, artis bukan? Oh bukan. Desi SD MI. Rumahnya di mana Desi? Oke. Selanjutnya Farhan. Ada Farhan Mulgianto. Baik, hadir Farhan. Rumahnya di mana Farhan? Dekat? Jauh. Oh iya, lumayan lah ya. Kemudian Fahril Mukarom. Ada Fahril Mukarom? Ada. Selanjutnya Gilman Sentosa. Gilman Sentosa hadir? Hadir. Kemudian FGH. Hilman sudah. Oh, Hilman Rosyad. Hilman Rosyad sudah. Kemudian satu lagi ini ada Feni Nurdaisi. Ada Feni Nurdaisi? Ada Feni Nurdaisi. Kemudian Zaki Muhammad Amrullah. Ada Zaki Muhammad Amrullah. Baik, semuanya sudah Bapak absen ya. Semuanya jumlah siswa di sini ada 4. Oh bukan 4. Ini ada 32 orang. 32 orang karena kebetulan ada pertemuan pertama. Kemudian juga hari ini kita akan belajar pertemuan pertama di pelajaran SKI. Kemudian selanjutnya juga adik-adik atau anak-anak sekalian, ada yang pernah di MI atau Madrasah Ibtidaiyah pernah belajar SKI. Hanya saja yang di SD juga pernah belajar pendidikan Islam, hanya saja mungkin berbeda dengan SKI ya. Jadi hari ini Bapak akan merangkum tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya bagaimana kondisi Arab sebelum Islam masuk ya, atau sebelum Islam hadir. Nah, oleh karena itu Bapak ingin sebelumnya bertanya pada adik sekalian, apa itu sejarah kebudayaan Islam? Ya kalau yang di MI pernah belajar SKI ya, tapi kalau yang di SD belum belajar SKI. Nah, apa itu sejarah kebudayaan Islam? Nah ini sebelum nanti belajar lebih jauh tentang apa itu sejarah tentang Nabi atau sejarah-sejarah yang lainnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sejarah kebudayaan Islam. Ya, sejarah berasal, kalau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah. Bahasa Arabnya adalah syajarah. Syajarah itu pohon. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya story atau history, sejarah itu. Nah, bagaimana dengan secara bahasa atau secara istilah, bahwa sejarah itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Oke, silahkan bisa diulangi. Sejarah adalah kejadian yang pernah terjadi dan benar-benar terjadi pada masa lampau. Ini. Jadi jika kejadian itu pernah terjadi, benar-benar terjadi pada masa lampau, itu yang dikatakan sejarah. Lalu bagaimana? Katanya ada yang kejadian yang masa lampau yang
terjadi ya tanpa bukti. Ya, itu bukan sejarah. Itu bisa dikatakan cerita, itu bisa dikatakan legenda, atau bisa dikatakan dongeng. Nah, sejarah itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi berdasarkan data dan fakta, berdasarkan buktinya. Ya, contoh Andini. Andini dalam kehidupan bersejarah, dalam kehidupan Andini apa yang paling bersejarah? Salah satunya, ya, atau diantara teman-teman atau diantara murid semuanya, ya, diantara semuanya apa? Ya, itu contohnya adalah hari kelahiran. Hari lahir kita itu adalah hari lahir bersejarah. Ya, contoh saya lahir 11 Juli. Maka itu adalah hari bersejarah bagi saya. Karena itu hari pertama saya menghirup napas di bumi, hari pertama saya nangis, hari pertama ibu saya tersenyum. Betul nggak? Ya, itu hari bersejarah. Itu benar terjadi nggak? Benar. Ya, walaupun mungkin tidak ada videonya hari ini, tidak ada video saya sedang dilahirkan, tapi buktinya apa? Ada akte kelahirannya. Kalau yang belum ada akte kelahiran, silahkan tanya Bapak Ibu. Nah, itu adalah sejarah. Sejarah dari bahasa adalah syajarah, itu pohon, sedangkan secara istilah adalah kejadian yang benar-benar terjadi, yang terjadi pada masa lampau, bukan masa depan, bukan masa ini, tapi adalah yang terjadi pada masa lampau. Ya, itu. Oke, selanjutnya adalah tentang kebudayaan. Kebudayaan itu boleh dikatakan kalau menurut kamu itu kebiasaan. Adat, kan ada adat dan budaya. Nah, kebudayaan itu berasal dari budaya, ya, kebudayaan. Budaya itu adalah berdasarkan dari budi dan daya. Itu adalah hasil ciptaan manusia, hasil prakarya manusia yang dijadikan sebuah kebiasaan, kebudayaan. Ya, contoh di sinilah di Panawangan, di Sindang. Kalau di Sindang itu kebudayaannya seperti apa? Ya, budayanya seperti apa di Sindang? Contoh kalau misalnya ada yang meninggal, banyak orang yang suka nganteran, ya, atau takziahnya sambil bawa piring atau sambil nyuhun pare itu ya. Pare itu apa ya bahasa Indonesianya teh? Ya beras lah, kalau sekarang boleh pakai beras, atau sekarang juga sambil takziah bawa amplop, tapi kebanyakan kan masih seperti itu. Atau misalkan 7 bulanan ada pengajian dan sebagainya, itu adalah kebudayaan ya, bagaimana kebudayaan itu bisa bercorak agama Islam. Ya, sedangkan Islam adalah sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu asalnya dari mana? Dari Arab. Nah, Arabnya Arab mana? Arab Saudi, bukan Arab gundul, bukan. Ya, Arab gundul di sini banyak. Ya, yang gundul-gundulnya banyak, tapi Arabnya cuma di Arab Saudi. Nah, itulah Islam. Jadi sejarah kebudayaan Islam kita akan belajar nanti selama 3 tahun ke depan. Itu kita akan belajar tentang bagaimana keadaan kondisi masa lalu tentang Islam. Dilihat dari sejarahnya, dilihat dari kebudayaannya, peradabannya, masa gemilangnya, masa kehancurannya, kita akan pelajari bersama-sama. Oke, siap semuanya, siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Lanjut. Ya. Adapun kompetensi inti ya yang harus kamu pelajari hari ini itu bagaimana kamu bisa menghargai dan menghayati agama Islam. Itu agama yang kita anut sepenuhnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah tujuan daripada pelajaran kali ini. Jadi kamu tidak sembarang belajar, tidak sembarang mendengarkan, tapi kamu juga hari ini belajar bagaimana memahami. Yaitu yang pertama adalah kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian bagaimana yang kedua adalah kondisi masyarakat kota Mekah sebelum Islam lahir. Yang ketiga yaitu kamu sebagai peserta didik mampu menjelaskan nanti visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu yang pertama kali kita akan bahas di sini adalah, nah di sini Bapak ada buku, kemudian juga ya di sini juga ada materi, dan selanjutnya sebelum nanti belajar ya, sebelum nanti ke buku, adik-adik silakan nanti kamu bisa melihat dulu video ya. Nanti Bapak akan tampilkan videonya. Atau ada yang bawa HP di sini ada? Nah, bagus ya. Nanti di sana berapa orang yang bawa HP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 32 orang bagi 8, 34 orang, 4 orang ya. Jadi yang 8 orang itu kamu 4 orang. Satu kelompok 4 orang, silakan melihat video pada temannya yang bawa HP. Ya, sekarang Bapak akan share terlebih dahulu ke nomor WhatsApp-nya masing-masing. Videonya itu kebetulan di YouTube ya. Jadi tidak lama videonya itu hanya 8 atau 7 sampai 8 menit.
Tugas kamu sekarang adalah bagaimana menonton video tersebut tentang kondisi Arab sebelum Islam masuk, kondisi Arab sebelum Islam hadir di tanah Arab, baik kondisi ekonominya, kondisi kebudayaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman atau dari semuanya, murid semuanya, silakan pertama adalah tonton. Kemudian kedua, setelah menonton nanti buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan ditulis oleh masing-masing. Setelah buat pertanyaan nanti akan ditanyakan ke Bapak. Ya, setelah itu setelah buat pertanyaan baru Bapak nanti akan menjelaskan. Oke ya, siap ya. Jadi sekarang Bapak kasih waktu untuk nonton, tidak lama, hanya 10 menit kurang lebih, sekaligus untuk membuat soalnya. Ya, setelah nonton baru nanti kita akan bahas. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang mendekat ke yang punya HP, satu kelompok ada 4 ya, 4 orang atau ada yang 3 orang, silakan. Nanti silakan untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqih di pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Seperti halnya pada segi sosial ekonomi itu terdapat masyarakat pendalaman atau badui, yang mana dalam hal ekonomi mereka itu terjun dalam sektor pertanian. Adapun untuk masyarakat perkotaan itu melakukan perdagangan. Dan di Arab itu terdapat kota Mekah, yang mana di situ terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukaz yang dibuka di bulan-bulan tertentu. Dari segi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqih di pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Seperti halnya pada segi sosial ekonomi itu terdapat masyarakat pendalaman atau badui, yang mana dalam hal ekonomi mereka itu terjun dalam sektor pertanian. Adapun untuk masyarakat perkotaan itu melakukan perdagangan. Dan di Arab itu terdapat kota Mekah, yang mana di situ terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukaz yang dibuka di bulan-bulan tertentu. Dari segi sosial politik, di bangsa Arab itu terdapat seorang syekh atau amir yang mengurusi persoalan dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Lalu dari segi ilmu pengetahuan, bangsa Arab juga telah mengenal ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi, yang orang-orang Babilonia ini mereka bawa dari negerinya ke negeri Arab, yang mana mereka itu lari ke negeri Arab di saat negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Selain ilmu astronomi, mereka juga mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim untuk mengetahui suatu peristiwa berasal dari orang-orang Kaldam. Nah, yang ketiga, orang-orang Arab juga mendalami ilmu pengetahuan tentang pengobatan penyakit atau tabib. Nah, dan ini juga berasal dari orang-orang Kaldam. Selanjutnya, tentang agama dan kepercayaan bangsa Arab. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, di antaranya Nabi Ibrahim. Karena itu, sejak awal ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan yang akhirnya masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah di bawah kekuasaan Jurhum yang dipimpin oleh Amr bin Lubai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubai meletakkan berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu ajuj merah berbentuk orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian memerintahkan ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut.
Saat bangsa Quraisy berkuasa kembali di Hijaz, Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di antara berhala-berhala yang dianggap penting antara lain adalah Lata, Uzza, Manah, dan masih banyak lagi seperti Asaf, Nailah, Wud, Yagut, Suwa, Yang, Nasr, dan Manaf. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga ada yang menyembah malaikat, bulan, bintang, dan matahari. Lanjut ke sosial budaya bangsa Arab. Bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab sebelum Islam itu sudahlah sangat maju. Di antara poinnya itu adalah bahasa mereka sangat indah dan kaya. Lalu penyair sangat dihormati. Juga ahli pidato mendapat derajat tinggi seperti seorang penyair. Lalu yang keempat, salah satu kelaziman masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar menukar berita, dan lainnya. Selanjutnya mengenai politik masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan teritorial, masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masyarakat kota yang tinggal di kota perniagaan Arab. Yang kedua ada masyarakat pendalaman yang menggembara dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa kerajaan di Jazirah Arab yang tercatat ini ada Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in, dan Kerajaan Qotban. Ada Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hirah, Kerajaan Ghassan, dan Hijaz. Nah, di kota Hijaz ini, kota terpenting di Hijaz adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Di abad ke-5 Masehi, suku Quraisy itu berhasil merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari kelompok Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan Quraisy. Lalu, untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy itu mendirikan semacam pemerintahan. Nah, di dalamnya itu suku Quraisy juga mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu Hijabah yang artinya pemegang kunci Ka'bah, Sikoyah pengatur air mata Zam-Zam, Diyat kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifaroh kuasa usaha negara atau duta, Liwa jabatan ketentaraan, Rifadhah pengurus pajak bagi fakir miskin, Nadwah jabatan ketua dewan, Khaiman pengurus balai musyawarah, Khazinah jabatan administrasi keuangan, dan Azlim yaitu penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Let's go. Oke. Baik anak-anakku, sudah ditonton videonya? Nah, kalau sudah ditonton, Bapak tadi sudah menugaskan pada adik-adik sekalian, pada anak-anakku untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya sudah, minimal satu kelompok, nggak usah banyak-banyak lah. Ya 100 saja soal. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu kelompok satu pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan sama tidak apa-apa, yang penting tidak janjian. Ya, cukup satu pertanyaan. Nanti kalau Bapak misalkan bisa menjawab, Bapak jawab. Kalau tidak menjawab, ya harus dijawab ya. Artinya apa? Nanti teman-teman kamu mungkin yang tak ada yang tahu tentang pertanyaan tersebut yang bisa jawab boleh dijawab. Nanti kalau misalkan tepat atau tidak tepat, nanti Bapak meluruskan atau kita diskusi ngobrol bareng. Baik, kelompok 1 sudah ditonton? Kelompok 1, baik. Pertanyaannya apa? Oke. Ya. Baik, pertanyaannya adalah dari kelompok 1 itu tentang kondisi Arab, ya, kondisi Arab sebelum Islam tuh, ya, kondisi Arab. Katanya orang-orang Arab, tapi kenapa di Arab ternyata banyak juga yang melakukan kejahatan. Nah ini, ya, melakukan banyak kejahatan. Baik, ini betul kaitannya dengan materi. Baik, kaitannya dengan materi yang hari ini kita bahas, ya, salah satu bangsa Arab. Coba perhatikan di sini. Walaupun mereka bicaranya bahasa Arab, ya, ngobrolnya bahasa Arab, bukan berarti mereka sedang berdoa, enggak. Jadi kena ada yang ngobrol bahasa Arab, setelah dia ngobrol bahasa Arab ucapkan amin, enggak lah gitu, ya.
tapi bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi mereka, bahasa keseharian kita. Kalau di sini kita menggunakan bahasa Sunda, itu tidak jauh berbeda. Lalu bagaimana kondisinya? Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Inilah kondisi Arab dan Islam. Satu adalah kondisi bagaimana kebudayaannya tadi. Ya, kenapa katanya mereka juga ternyata di sana ada yang minum minuman keras, ada khamar dan sebagainya. Ya, walaupun jenis minuman keras berbeda dengan ada di Indonesia. Nah, makanya kita mengenal bangsa Arab itu sebelum Islam lahir itu dengan mereka dikenal sebagai golongan jahiliyah, ya, atau kaum jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Botak, bukan botak, tapi bodoh. Jahiliyah itu berasal dari kata jahilun, ya, jahiliyah. Nih, jahlun atau jahilun artinya bodoh. Jahlun itu bodoh, jahilun itu adalah orang bodoh. Sedangkan jahiliyah adalah kehidupan yang penuh dengan kebodohan. Jadi dari kondisi bangsa Arab tersebut tadi sudah dilihat di videonya apa saja. Satu, dari kondisi keyakinan atau keagamaan. Bagaimana kondisi keagamaan di bangsa Arab sebelum Islam lahir? Mereka para penyembah berhala. Ada berhala Lata, Manata, Uzza dan Hubal dan masih banyak lagi. Bahkan Ka'bah yang sekarang menjadi pusat peribadatan umat Islam saat ini, dulu sebelum Islam lahir itu menjadikan pusat peribadatan jemaah. Tapi yang membedakan apa? Di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah itu banyak berhala di sekelilingnya. Untuk apa? Mereka kaum Arab, kafir Arab itu mereka menyembah berhala tersebut, baik yang ada di dalam Ka'bah ataupun yang di luar. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Nanti ya kita tampung dulu sebelum pertanyaan. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya adalah tugasnya. Sekarang sudah ada kelompoknya masing-masing, ya, sudah ada tugas kelompoknya masing-masing ya. Baik, ya, tadi sudah dari beragam pertanyaan masing-masing kelompok, ya, sudah Bapak tampung juga sudah Bapak jawab. Nah, tugas selanjutnya hari ini sudah hampir 80 ya, hampir sudah berakhir. Sebelum diakhiri, kita akan ulas kembali, kita akan review ya bersama-sama terkait pembelajaran hari ini, dimana kamu harus memahami satu adalah bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam hadir atau sebelum Islam adalah kondisi kepercayaan pertama atau bagaimana orang-orang beragama. Nah, ini kondisi kepercayaan bangsa Arab adalah satu, mereka para penyembah berhala, ya, mereka para penyembah patung. Beberapa patung terkenal seperti Lata, Manata, Uzza dan Hubal. Itu pertama. Kemudian kedua adalah kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat bangsa Arab sebelum Islam hadir, mereka mempunyai kondisi yang cukup bagus. Artinya cukup bagus di sini mereka di atas rata-rata. Yaitu bagaimana mereka adalah orang-orang bangsa Arab itu adalah bangsa syair dan syiar. Ya, bangsa syiar dan syair. Kenapa dikatakan bangsa syiar? Karena dari Arablah Islam ini hadir menerangi seluruh dunia. Adapun bangsa syair, bangsa Arab dikatakan bangsa syair adalah karena mereka adalah ahli dalam membuat puisi, ahli dalam membuat esai ataupun prosa dan sebagainya. Kemudian kondisi sosial yang tak kalah mencengangkan atau yang negatifnya adalah orang-orang Arab dikenal dengan kaum jahiliyah, yaitu mereka kalangan orang yang bodoh. Bodoh bukan berarti mereka tidak bisa membaca dan menulis, tapi kebodohan mereka adalah dari karakternya, yaitu mereka yang suka berjudi, mereka suka berzina, kemudian mereka juga suka membunuh nasib atau mereka sudah suka membunuh anak-anak perempuan mereka. Kemudian ada pun dari kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam hadir itu tidak jauh beda. Kondisi perekonomian yang paling menonjol di antara mereka adalah satu, berdagang. Itu berdagang. Kemudian kedua adalah mereka ada yang bercocok tanam, ada yang bertani juga. Nah, hasil pertanian ini baik dari gandum, kemudian juga dari buah-buahan, kemudian dari kurma dan sebagainya. Selanjutnya, materi pokok selanjutnya adalah bagaimana kondisi politik bangsa Arab. Bangsa Arab itu terkenal dengan banyak suku, ya, banyak dengan suku bangsa. Nah, dari kekuatan suku bangsa inilah ada beberapa kerajaan yang timbul, yaitu kerajaan yang hadir. Itu ada kerajaan Ma'in, kemudian ada kerajaan Kinda, ada kerajaan Sabah. Bahkan ada beberapa di Arab itu yang dikuasai oleh bangsa Persia atau bangsa Romawi. Ya, nah itu. Jadi dari pembelajaran hari ini, kalau yang belum paham, kalau belum menyimak, silakan dibaca kembali materi. Modulnya sudah Bapak kasihkan ya kan tadi ya. Modulnya silakan dibaca. Kemudian video tadi sudah Bapak bagikan.
perhatikan, silakan videonya dilihat kembali, disimak kembali. Dan tugas untuk di rumah, ya tugas hari ini sebelum diakhiri adalah silakan kerjakan ini halaman 17 ya. Itu ada 3 pertanyaan. Ya 3 pertanyaan, silakan ditulis di buku pertanyaannya, jawabannya. Setelah itu nanti dikumpulkan oleh KM. Siapa KM-nya tadi teh? Dimas ya. Ya, nanti sama Dimas dikumpulin ya. Nah itu. Bapak kasih waktu sekarang 10 menit lah untuk menjawab pertanyaan. Oke. Sudah? Dimas nanti kumpulin ya. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak kasih tugas juga nih untuk minggu depan. Minggu depan tolong dibaca halaman 21. Ya, 21 itu 21. Ya, 21. Ya, untuk materi pembelajaran minggu depan. Ya, untuk materi pembelajaran minggu depan silakan dibaca halaman 21 dan halaman 20-nya itu dikerjakan. Ya, nanti PR itu halaman 20, yang 21 sampai halaman 34 nanti dibaca di rumah. Itu saja barangkali pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kamu tidak bosan baca sejarah, dan mudah-mudahan kita senantiasa apa yang kita lakukan hari ini kita mendapatkan ridho dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ditutup pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama baca doa, yaitu baca doa kifarat majelis. Kita baca kifarat majelis dengan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum